Saat ini kita masuk dalam sesi doa. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang memiliki permohonan doa ataupun permohonan ucapan syukur yang ingin didoakan. Boleh untuk menuliskannya di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia atau langsung mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan malam hari ini telah bersama dengan kita Pendeta Doni Manik yang akan mendoakan dan membagikan ayat-ayat kekuatan. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Apakah terdengar suara saya? Shalom, selamat malam, Amy. Ya, jelas suaranya, terima kasih. Baik, selamat sabat Pak Pendeta. Terima kasih atas waktunya. Malam hari ini saya akan membacakan ada permohonan doa yang sudah dikirimkan. Nanti dipersilahkan pendeta untuk membagikan ayat kekuatan dan sesudah itu mendoakan permohonan doa yang akan saya bacakan ya pendeta. Permohonan doa yang pertama datang dari pemirsa bernama Saudari Putri. Doakan pergumulan saya untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya datang dari Dustin A. Mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Selanjutnya, permohonan datang dari Yompi Malo. Tolong doakan saya sedang gangguan sakit ginjal, vertigo, dan lambung. Terima kasih untuk doanya. Kemudian, permohonan datang dari Alena Eliawati. Tolong doakan saat ini saya kurang sehat. Sakit tenggorokan, minum makan tidak bisa telan. Semoga dengan doa dari semua hamba yang setia dapat memulihkan penyakit yang saya derita. Dipersilakan pendeta untuk membagikan ayat kekuatan dan setelah itu mendoakan. Sekali lagi, selamat sabat untuk kita semuanya, pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada saat ini. Dan saya sampaikan juga selamat sabat dan juga terima kasih oleh karena telah mengirimkan permohonan doa. Ada satu ayat firman Tuhan yang rindu saya bacakan untuk kita yang sedang ada yang sakit, ya, ada yang sakit, kemudian ada yang memohon untuk mencari beasiswa. Ada satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bila mana ada anak Tuhan yang membutuhkan beasiswa, Tuhan berjanji, Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan yang sakit, ya, ada Dustin yang telah membuat permohonan doa. Ya, Tuhan berjanji, bila mana kita membutuhkan kesembuhan pun, Tuhan akan memberikan itu bagi kita. Untuk itu, kita akan langsung mendoakan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena hari Sabat ini, kami boleh kembali menikmati Sabat Tuhan. Ada beberapa umat-umat Tuhan yang mengirimkan permohonan doa, yang memohonkan berkat-berkat Tuhan. Kami mendoakan Saudari Putri yang rindu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan akan membukakan jalan baginya. Tuhan akan mengirimkan donatur atau mungkin cara-cara yang terbaik untuk mendapatkan beasiswa baginya, supaya dia dapat melanjutkan pendidikannya. Dan dia pun akan bersyukur kepada Tuhan, dan dia pun akan mengingat setiap kebaikan Tuhan ini. Kami mendoakan juga agar kiranya Tuhan menyembuhkan beberapa umat Tuhan yang sedang sakit. Ada yang sakit ginjal, ada yang vertigo, bahkan gangguan kesehatan yang lainnya. Saudari Dustin,
Yompi Malo, bahkan Alena, biarlah jamahan tangan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Ketika mereka membutuhkan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, biarlah kiranya kesembuhan itu Tuhan akan berikan bagi mereka, yang akan menambah sukacita mereka, dan biarlah mereka pun akan tetap mengingat segala kebaikan Tuhan ini. Kami percaya, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya kami datang memohonkan semua ini ke hadirat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami. Kami memohonkan ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas doa dan ayat kekuatan yang sudah dibagikan. Saya masih akan membaca permohonan doa selanjutnya yang masuk di Hope Channel. Permohonan doa selanjutnya datang dari Edi Pakasi. Tolong doakan penyakit yang saya derita supaya disembuhkan. Kemudian dari Anne, selamat sahabat, mohon doa untuk usaha jual beli kami agar Tuhan lancarkan, serta kesehatan, keselamatan bagi kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya datang dari Tan Alma, tolong doakan saya sedang sakit lambung sudah 2 minggu. Dan datang dari Evelyn Tenda, tolong doakan Bapak Brian Tukali sedang menjalani proses kemoterapi, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dipersilakan Pak Pendeta membagikan ayat kekuatan dan kemudian mendoakan. Terima kasih. Ya, ini untuk umat-umat Tuhan yang sedang sakit, bahkan yang sedang menjalankan usahanya. Ada ayat firman Tuhan, janji firman Tuhan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu yang sedang bergumul di dalam kesehatan, kita perlu meyakini, kita perlu mengimani bahwa dalam segala situasi kehidupan kita, Allah turut bekerja. Tuhan ada di sana. Ya, yang sedang sakit, bahkan yang sedang berusaha, ya, jual beli, Tuhan pun turut campur tangan di dalam usaha kita ini. Itulah sebabnya kita perlu pegang janji Tuhan ini, kita perlu yakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap warna kehidupan kita yang akan memberikan hal-hal yang baik, bahkan kesembuhan, bahkan keberhasilan bagi kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan, rindu mendoakan, memohon berkat-Mu bagi umat-umat-Mu saat ini yang sedang kondisi kesehatan yang kurang baik. Ada Bapak Brian Tukali, ada Tan Alma, ada Edi Pakasi. Mereka sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik ya Tuhan. Tapi sekalipun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik ini, kami datang kepada Tuhan oleh karena kami tahu Tuhanlah sumber kesehatan, Tuhan sumber kesembuhan, bahkan Tuhan sumber segala sesuatu, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kiranya janji-janji Tuhan ini akan boleh kami terima dalam hidup kami secara khusus umat-umat-Mu yang sedang sakit, bahkan yang telah memohon agar kiranya usaha mereka, usaha di dalam berjual beli akan Tuhan berkati. Biarlah kiranya campur tangan Tuhan akan menjadi bagian keluarga yang berusaha ini, sehingga mereka pun akan memperoleh berkat-berkat dari apa yang mereka kerjakan, bahkan bukan hanya berkat yang cukup, tapi berkat yang melimpah, supaya mereka boleh menjadi berkat kepada yang lain, berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau mendengar setiap seru dan doa kami. Kami mohonkan ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, bahkan sumber segala berkat. Amin. Permohonan doa yang selanjutnya
Datang dari pemirsa dengan nama Flori Vivo. Tolong doakan bapak saya agar Tuhan menyembuhkan bapak saya yang sedang sakit stroke. Kemudian permohonan datang dari Bapak Gary. Mohon doakan anak kami Orlando saat ini menjalani proses pemulihan ginjal setelah tindakan operasi. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya datang dari Tina PS. Tolong doakan Ibu Evi Tinga yang sedang sakit stroke di Manado. Selanjutnya datang dari Tiurma Sere. Mohon doa kesembuhan untuk Ibu Julinda yang saat ini dalam perawatan pemulihan dari sakit. Dipersilahkan Pak Pendeta membagikan ayat kekuatan dan kemudian mendoakan. Terima kasih Saudari Emi dan juga umat-umat Tuhan yang telah menyampaikan permohonan doa. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat sering mungkin kita dengarkan. Ya, saya lihat di sini ada yang sakit stroke, ada pemulihan ginjal, adalah penyakit yang cukup berat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita berada di dalam posisi yang sangat mungkin terendah. Kalau pemazmur dikatakan di dalam lembah kekelaman, ya, dalam kesulitan yang sangat berat pun, Tuhan selalu bersama dengan kita dan Tuhan akan menghibur kita dengan gada atau tongkat. Ini adalah janji perlindungan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji bahwa Tuhanlah yang akan selalu menuntun kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala hal-hal yang coba untuk mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita. Dan janji ini perlu kita pegang dan kita perlu yakini supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Supaya umat-umat Tuhan yang sakit pun dalam kondisi yang cukup berat mungkin, Tuhan ada di sana. Untuk itu, saya mengundang kita untuk boleh kembali sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di sorga, di hari Sabat ini, kami kembali memohonkan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kesehatan tidak baik, dalam proses pemulihan. Di antaranya orang tua dari Flori Vivo, agar kiranya mendapat kesembuhan. Orlando yang dalam proses pemulihan ginjal. Ibu Ivi dalam proses pemulihan dari sakit stroke. Bahkan Ibu Julinda yang sedang proses untuk pemulihan dari sakit penyakitnya. Tuhan, kami menyerahkan umat-umat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjadi bahagian mereka. Sehingga bila mana mereka telah melakukan usaha-usaha untuk penyembuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan itu. Makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang dilakukan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan urapi, sehingga mereka dapat kembali pulih. Dan itu akan menambah sukacita mereka, menambah syukur mereka kehadirat Tuhan, bahkan menambah kesetiaan mereka. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami, kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan rindu memberikan yang terbaik bagi kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami, karena kami berdoa memohonkan berkat kesembuhan ini hanya daripada-Mu, Yesus, yang adalah sumber segala sesuatu. Amin. Amin. Terima kasih kembali Pendeta atas ayat-ayat kekuatan dan doa yang sudah dibagikan. Saya akan kembali membacakan permohonan doa selanjutnya. Permohonan doa datang dari Novia Kus Budiarti. Tolong doakan kesehatan orang tua kami, di mana dokter menyatakan fungsi paru-parunya kurang dari 50%. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah. Selanjutnya dari Diary of Cookies. Tolong doakan saya supaya tetap setia dan kuat untuk menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih.
Selanjutnya dari Bapak Martinus. Mohon doakan anak saya yang akan melanjutkan perkuliahan S2 di Salatiga. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Dan selanjutnya datang dari Ibu Bunga. Mohon doakan agar keluarga kami boleh mendapatkan buah hati. Kiranya sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam rumah tangga kami. Kembali dipersilahkan pendeta untuk membagikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, terima kasih. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Ya, meskipun tidak secara langsung dikatakan ini untuk kesembuhan fisik, ya, tapi juga untuk hal-hal yang lainnya. Ya, seperti dikatakan di sini yang sedang menghadapi pergumulan hidup, yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, ya, bahkan untuk kerinduan kehadiran seorang buah hati. Tuhan katakan, jangan khawatir, ya, apapun itu sampaikan kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Artinya apa? Kita memohon kepada Tuhan, kita tidak sedang memerintah Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan sambil kita bersyukur, kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan janji Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita boleh tetap setia kepada Tuhan, kita pun tetap boleh bersukacita, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pendidikan, ya, baik di dalam pergumulan hidup kita, bahkan di dalam keadaan kesehatan yang tidak sempurna. Untuk itu, mari kita kembali satukan hati kita akan mendoakan umat-umat Tuhan yang merindukan untuk didoakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan, rindu mendoakan umat-umat-Mu yang memiliki permohonan khusus kepada Tuhan. Di antaranya ada Ibu Bunga yang merindukan kehadiran seorang buah hati, bahkan merindukan sukacita ada di dalam rumah tangga mereka. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan akan memberikan mereka apa yang mereka rindukan, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Kami juga mendoakan anak dari Bapak Martinus yang akan melanjutkan perkuliahannya ke jenjang berikutnya, S2 di Salatiga. Kami mohon turut campur tangan Tuhan segala persiapannya, segala perencanaan hal-hal yang akan dilakukan bahkan untuk mengikuti perkuliahan ini, agar Tuhan yang menolong keluarga bahkan anak Tuhan yang akan berkuliah. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan nih yang bergumul, agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, secara khusus kekuatan secara rohani, agar dengan segala pergumulan itu tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan, tapi itu akan menolong mereka untuk melihat kasih Tuhan, dan mereka pun akan semakin setia di hadirat-Mu. Secara khusus juga kami mendoakan orang tua dari saudari Novia, oleh karena orang tua kami ini memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik. Bahkan dokter mengatakan bahwa fungsi paru-parunya sudah 50%. Kami memohon kiranya Tuhan akan tetap memberikan kekuatan bagi orang tua kami yang sakit. Bukan hanya kekuatan secara fisik, tapi kekuatan secara rohani. Yakinkan keluarga, yakinkan orang tua kami bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami. Tuhan dapat menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan merencanakan hal-hal yang baik bagi kami. Biarlah kiranya setiap seruan dan doa kami Tuhan akan dengarkan. Tapi kami yakin juga Tuhan tahu yang terbaik bagi kami.
Jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya doa-doa kami akan berkenan di hadapan-Mu. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan kami. Amin. Permohonan doa datang dari Christine Desi Grace. Shalom, mohon doa untuk ibu saya, Johanna Sitorus, pasca operasi tumor di saluran kemih. Dan saat ini masih merasakan sakit sekali dan nyeri di bagian bawah perutnya. Selanjutnya datang dari Agnes Sibarani. Selamat malam untuk kita semua. Mohon doakan agar anak-anak saya selalu sehat dan tetap setia dalam kebenaran. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Juang Zai. Mohon doakan keluarga kami agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan permohonan dari Tan Alma, puji Tuhan, di Rabu malam permintaan doa, Tuhan sudah mendengar doa yang disampaikan Pendeta Orinius Jo, dan saya sudah disembuhkan. Dipersilahkan Pak Pendeta membagikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baiklah, terima kasih. Saudara Emi sudah bacakan permohonan doa. Ya, saya senang ada yang bersyukur tadi, oleh karena Tuhan telah menjawab doa. Ada satu ayat firman Tuhan yang mungkin boleh akan menguatkan kita, secara khusus umat-umat Tuhan yang menyampaikan permohonan doa. Di dalam Mazmur 37, ayatnya yang kelima. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, kita serahkan setiap tindakan-tindakan kita, termasuk tindakan doa kita, kepada Tuhan, agar Tuhan yang akan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan bertindak di dalam setiap rencana kita, baik yang dalam proses pemulihan, baik yang merindukan agar anak-anak selalu sehat dan tetap setia dalam kebenaran, ya, bahkan untuk memohon penyertaan Tuhan. Ya, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena bila mana kita telah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja, Tuhan akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ini akan boleh menguatkan kita dan boleh memberikan kita suatu cara bagaimana supaya kita pun tetap berada di dalam naungan Tuhan. Untuk itu, mari kita kembali satu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan, memohon agar kiranya umat-umat-Mu yang telah menyampaikan permohonan ini, Tuhan akan dengarkan, Tuhan akan berikan jawaban sesuai dengan kemurahan Tuhan. Ada umat-umat-Mu yang memohon agar kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna. Ibu Johanna Sitorus setelah operasi tumor, agar kiranya Tuhan akan tetap memegang tangan kanannya, agar proses pemulihan dia dapat lalui dengan baik. Mendoakan Saudari Agnes Sibarani yang merindukan anak-anaknya tetap setia di dalam Tuhan, sehat secara fisik, bahkan sehat secara rohani, agar mereka tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Keluarga Bapak Juang Jai yang memohon penyertaan Tuhan, biarlah kiranya mereka tetap boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada dan bersama dengan mereka. Dan satu sukacita bagi kami, oleh karena salah satu umat Tuhan, Tan Alma, telah merasakan kesembuhan oleh karena Tuhan telah mendengarkan permohonan doa mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, setiap rasa syukur kami, setiap permohonan kami, baik untuk penyertaan-Mu, baik untuk kesembuhan dan berkat yang lainnya, kami akan dapat lihat dengan mata rohani kami bahwa Tuhanlah yang memberikan itu kepada kami semua, dan kami pun akan tetap kembali bersyukur kepada Tuhan. Jadilah Tuhan apa yang Engkau kehendaki
dan berikanlah kepada kami segala sesuatu menurut kekayaan dan kemurahan-Mu, secara khusus bagi umat-umat-Mu yang telah menyampaikan permohonan ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memohonkan berkat ini. Amin. Amin. Terima kasih kembali Pendeta atas ayat kekuatan dan doa. Saya masih akan membacakan permohonan doa yang masuk Pendeta. Datang dari Bapak Ariel. Mohon doa agar saya diberi kesehatan yang baik dan juga keselamatan dalam bekerja. Doakan juga seluruh keluarga saya. Selanjutnya dari Bapak Eko Manalu. Mohon doakan agar saya diberikan keajaiban untuk dipulihkan dari sakit lumpuh. Selanjutnya datang dari Saudara Ferry. Mohon doakan agar saya bisa mendapatkan pasangan hidup. Doakan juga untuk ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kemudian dari Bapak Charles, mohon doakan saat ini saya sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Kembali dipersilakan Pendeta membagikan ayat kekuatan dan mendoakan. Oke, terima kasih. Ya, ini permohonan doa yang ya cukup bervariasi ya. Ada yang sakit, ada yang memohon untuk pasangan hidup, ya, dan juga pemulihan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, umat-umat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan berjanji apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalaupun Tuhan izinkan kita mungkin sekarang dalam keadaan sakit, tapi percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Bahkan untuk umat-umat Tuhan yang memohon untuk keajaiban, penyembuhan dari sakit lumpuh. Ya, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan tetap menopang. Tuhan akan tetap menopang yang merindukan pasangan hidup. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan akan tetap berikan yang terbaik bagi kita bila mana kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan memberikan, menetapkan yang terbaik bagi kita, ya, memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan Tuhan akan selalu menopang kita. Bahkan bila mana Tuhan izinkan kita pun sepertinya jatuh, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menopang kita. Ya, untuk itu mari kita kembali satu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu, memohon agar kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan umat-umat-Mu yang telah mereka sampaikan melalui permohonan doa. Di sesi doa ini kami rindu mendoakan Bapak Ariel agar diberikan kesehatan yang baik dan juga keselamatan di dalam bekerja. Bahkan kiranya Tuhan juga memberkati semua anggota keluarganya. Bapak Eko Manalu yang dalam kondisi lumpuh. Tuhan, umat-Mu membutuhkan keajaiban agar dia dapat kembali berjalan dengan normal. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan kami percaya Tuhan kami tidak pernah berubah. Bila mana hal ini untuk kebaikan kami, secara khusus untuk kebaikan Bapak Eko Manalu, biarlah Tuhan akan memberikan kepadanya kesembuhan. Dan begitu juga dengan umat Tuhan Bapak Charles yang dalam kondisi keadaan stroke. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kepadanya kesembuhan dan pemulihan. Tapi biarlah kiranya semua umat-umat-Mu yang telah memohon kesembuhan. Kami tahu fisik mereka lemah. Tapi sekalipun fisik mereka lemah,
Biarlah kiranya kerohanian mereka tetap kuat, oleh karena mereka selalu bergantung kepada Tuhan dan memohon berkat-berkat Tuhan. Kami mendoakan juga Saudari Ferry yang merindukan pasangan hidup, bahkan memohon kesembuhan dari orang tuanya. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang tua. Dan Tuhan juga akan memberikan baginya pasangan hidup yang sepadan, yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu yang tepat, itu semua akan ia dapatkan. Sampai tiba waktu itu, biarlah Tuhan akan memegang tangan kanannya, agar dia pun tetap setia di dalam prinsip, dan dia pun tetap kuat, dan dia pun tetap dapat menemukan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami masih punya kesempatan datang kepadamu memohon berkat-berkat-Mu. Jadilah apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, dan biarlah mata rohani kami akan melihat bahwa setiap yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Kami berdoa, kami memohonkan berkat ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin.